Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik Ustaz Izzuddin sudah hadir bersama kita dengan materi tafsir yang insyaallah kita mulai pada acara daurah syariah kali ini. Insyaallah kita akan memiliki 3 sesi pembahasan. Dan yang pertama adalah muqaddimah ilmu tafsir secara ringkas, singkat karena tidak mungkin dibahas semua. Tapi insya Allah yang dipilihkan adalah sangat sesuai untuk kalangan secara umum, secara masyarakat umum, bukan tipe yang untuk para pelajar, walaupun ada pembahasan-pembahasan sedikit yang dimasukkan di situ. Baik, kita serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Izzuddin. Mohon izin Ustadz, untuk tombol yang di atas yang silang kanan itu bisa diklik agar presentasinya agak naik ke atas, itu yang ke bawah agak kepotong. Yang di bawah. Yang di mana Ustadz? Silang Yang atas. silang putih ya Oh itu. ini. Ah ya. Nanti Nah, naik. Oh, baik. oh ya, baik sudah alhamdulillah sudah naik. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ubaid. Afwan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Eh, Kuas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kemudahan untuk bisa meningkatkan ilmu kita, untuk bisa memahami pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam Al-Qur'an maupun pesan yang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam As-Sunnah. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulik satu pembahasan yang cukup menarik, yang ini menjadi sebuah landasan ya, landasan pola berpikir yang baik. Karena sekarang relevansi kita mempelajari tafsir ini karena banyak sekali yang saya lihat, mungkin juga teman-teman juga merasakan dan melihat juga ya, bahwa kajian-kajian tafsir, kajian-kajian tadabbur itu sangat menjamur, sangat banyak sekali. Dan bahkan bukan dalam tataran kajian saja, karena kalau kajian pasti diisi oleh ustadz-ustadz yang memiliki kompetensi di bidang tafsir. Tapi juga konten-konten ya, konten-konten baik dari influencer maupun konten-konten media itu banyak sekali mengulik tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana memahaminya, bagaimana mentadaburinya. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah pemahaman seperti itu bisa diterapkan atau tidak? Nah, ini kita perlu Recording in mengetahui progress. kita perlu mengetahui kaidahnya secara umum agar kita itu tidak salah paham ketika kita mengkontenkan atau ketika kita mencoba untuk men-share ilmu yang kita ilmu yang kita dapatkan. Kalau toh misalkan memang memiliki referensi, alhamdulillah. Tapi terkadang mungkin tidak disertai dengan referensi sehingga apa? Sehingga itu menjadi apa? Itu menjadi sebuah penafsiran yang memiliki konsekuensi, ya, konsekuensi yang lebih besar, konsekuensi negatifnya lebih besar daripada positifnya. Maka dari itu pentingnya kita untuk mempelajari tafsir, terkhusus mukaddimahnya ya, mukaddimah dan sedikit mungkin batasan-batasan yang harus kita laksanakan agar kita itu mampu pede lah untuk men-share itu apa saja sih adab-adabnya atau syaratnya itu apa saja. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dari pembahasan mukaddimah ilmu tafsir sebelum nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tafsir surat Al-Fatihah, lalu tafsir ayat kursi dan ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Baik, saya mulai dari nabzatun min muqaddimati ilmu tafsir. Muqaddimah singkat tentang ilmu ilmu tafsir. Baik, berarti kita akan belajar tentang kaidah umumnya nih. Kita akan belajar tentang kaidah umumnya, nggak sampai mendetil karena ilmu tafsir itu termasuk ilmu yang sangat luas sekali dan setiap babnya itu ada pembahasannya tersendiri. Tapi kita akan belajar secara umum, insya Allah akan lebih mudah lah bagi kita untuk mempelajarinya, insya Allah. Baik, saya ingin memulai dari sebuah definisi tafsir ya. Ya, secara bahasa ketika kita menyebut kata tafsir,
Nah, ini ada beberapa makna secara bahasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah al-idah wa tabyin, yang artinya itu adalah penjelasan. Nah, lalu diambil dari akar kata al-fasru yang bermakna al-ibanah wal kashf, menjelaskan dan mengungkapkan sesuatu. Nah, dalam kitab Al-Qamus, al-fasru ya memiliki arti al-ibanatu wa kashful ya mughatta ya mughta, so penjelasan dan pengungkapan sesuatu yang tertutup. Nah, coba kalau kita perhatikan dari kata secara bahasa ini, ya kata secara bahasa ini. Pertama adalah di situ ada arti kata penjelasan, ya kata penjelasan. Karena biasanya seseorang ketika mencoba untuk mendefinisikan tafsir ya, atau mendefinisikan sesuatu, itu hanya terfokus kepada definisi istilahnya, tapi tidak terfokus kepada definisi kebahasaannya. Tidak terfokus kepada definisi kebahasaannya. Kenapa? Karena gini, definisi istilah itu atau terminologi itu lahir dari sebuah induk bahasa. Jadi ketika ada korel, jadi istilah itu pasti akan memiliki korelasi dengan yang definisi-definisi kebahasaan. Saat kita tidak memiliki konsep yang utuh terhadap kebahasaan, maka kita tidak akan mampu untuk mengistilahkan atau tidak akan mampu untuk mendefinisikan secara baik. Baik, pertama, makna daripada tafsir adalah al-idah wa tabyin. Artinya adalah penjelasan. Nah, berarti konsep utama nanti yang menjadi sebuah definisi terminologinya adalah bahwa yang dimaksud dengan tafsir ini akan ada penjelasan lebih dari pemahaman atau dari diksi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berarti nanti akan ada penjelasannya. Ya, berarti akan ada penjelasannya yang menambahkan value lebih, bukan justru mendowngrade-kan atau bukan justru menjatuhkan makna yang sakral tadi gitu. Nah, nanti ini menjadi penting kenapa? Karena seringkali kita akan dapati beberapa penafsiran-penafsiran yang bermasalah itu justru mendowngrade-kan atau menjatuhkan makna atau literal di dalam Al-Qur'an. Jadi yang terdapat diksinya seperti ini, harusnya pemahamannya itu menambah value di dalam atau menambah nilai di dalam kata tersebut, tapi justru malah tambah menjatuhkan. Nah, ini nanti kita akan dapati, dan saya akan memberikan beberapa contoh, termasuk contoh tentang fatwa MUI yang membahas tentang itu. Baik. Nah, yang kedua itu adalah ada arti kata lain, yaitu adalah al-kashf. Ya, berarti mengungkap sesuatu. Artinya pembahasan yang terdapat di dalam Al-Quran itu kita ungkap makna-makna terdalamnya. Jadi bukan sekedar makna yang mampu kita lihat saja, tapi juga makna yang tidak mampu kita lihat itu harus kita perhatikan. Karena keluasan bahasa Arab, bagi teman-teman yang belajar di Kuba ya bersama Ustadz Ubaidillah, itu pasti paham betul lah tentang bagaimana bahasa Arab itu memiliki rincian pembahasan yang sangat detail sekali. Jadi lahirnya kata, ya, kata itu tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata saja. Ya, ada levelnya. Tertawa itu, wah, kalau saya baca Fiqhul Lugha wa Sirrul Arabiyyah, Al-Tha'alibi itu sampai menyebutkan ketawa saja itu dalam bahasa Arab itu memiliki banyak itu diksi. Ada ketawa yang mungkin hanya ketawa biasa saja, lalu ketawa yang sampai terbahak-bahak, ketawa yang sampai bikin orang pingsan apa, itu ada. Ada diksinya. Ini kan artinya sangat menarik sekali pembahasan tentang bahasa Arab. Nah, maka dari dua definisi tadi, karena kalau yang definisi yang disebutkan di dalam kitab Al-Qamus, eh, kurang lebih artinya samalah, bahwa tujuan daripada tafsir itu adalah ya tadi, menjelaskan dan mengungkap. Nah, itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah menjelaskan dan mengungkap. Berarti harus ada value tambahan, dan yang kedua adalah mengungkap sesuatu yang tidak terlihat. Baik, itu kata kata kuncinya. Nah, sekarang kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Maka dari diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ini sudah menjelaskan makna tafsir ini. Wa ahsana tafsira, yaitu penjelasan yang terbaik. Jadi tafsir dari apa yang kita fahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 33,
bahwa tafsir itu memiliki arti penjelasan. Baik, sekarang secara istilah. Nah, pertama, kunci utamanya tadi apa? Penjelasan, dan yang kedua adalah al-kasyf, pengungkapan. Secara istilah adalah penjelasan kalamullah atau firman Allah. Nah, maka ini mengungkap atau ini menjadi sambungan daripada akar kata pertama yang memiliki tafsir, memiliki arti penjelasan. Jadi otomatis amaliyah tafsiriyah atau melakukan tugas penafsir itu adalah melakukan sebuah penjelasan. Objeknya adalah kalamullah. Objeknya adalah kalamullah atau objeknya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada juga ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami firman-firman Allah, menjelaskan makna-maknanya, dan mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, juga hikmah di dalamnya. Coba kita detilkan satu persatu. Pertama, bahwa ilmu tafsir ini memahami firman Allah. Berarti objek daripada pembahasannya itu adalah firman Allah. Tujuannya adalah apa? Nah, jadi diksi kalimat pertamanya itu adalah menjelaskan tentang objek pembahasannya. Ya, objek pembahasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya adalah pertama, menjelaskan makna-maknanya. Berarti setiap diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dijelaskan. Setiap diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya harus dijelaskan. Artinya, tafsir itu bukan pembahasan global. Dalam arti dalam satu ayat lalu dijelaskan itu. Itu untuk memudahkan iya di situ, untuk memudahkan iya. Tapi ketika melakukan sebuah tafsir secara mendetil, maka setiap diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi sebuah referensi. Contoh misalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mithqala dzarrah, menggunakan kata dzarrah untuk menunjukkan amal kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal kita itu diserupakan dengan dzarrah. Kenapa harus dzarrah? Kenapa kok nggak batu? Kenapa kok nggak kayu? Kenapa kok nggak gunung, sesuatu yang besar? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan diksi dzarrah untuk menggambarkan amal kita? Dzarrah itu sesuatu yang kecil. Nah, sebelum kita menjawab itu, coba kita lihat dari definisi lanjutannya. Yang kedua adalah mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi, dalam setiap kata itu ada hukum tertentu. Dalam setiap kata itu ada hukum tertentu. Belum lagi juga yang berkaitan dengan fikih. Kalau dengan fikih, kita pasti akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Ya, kalau dengan fikih pasti akan ada kaitannya di situ. Misalkan contoh wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, wanita-wanita yang dicerai maka masa iddahnya, masa tunggunya itu adalah salah satu quru. 3 kali quru. Nah, quru ini apa? Nah, definisinya itu barulah di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Dari kata quru tadi lahirlah 2 pendapat yang besar. Satu mengatakan qur'un itu artinya adalah bersih dari haid, atau arti kedua adalah haid itu sendiri. Nah, berarti kan artinya setiap kata itu memiliki penafsiran. Setiap kata itu memiliki sebuah arti yang tidak bisa difahami kecuali kita merujuk kepada kita para ulama. Dan yang ketiga adalah hikmah di dalamnya. Ini yang jangan sampai lupa. Karena terkadang seseorang yang hanya berfokus kepada sebuah penafsiran untuk mengungkap makna terdalam, tapi lupa akan hikmahnya, itu ibaratnya ketika kita lagi masak tapi nggak pakai garam. Tujuan makanan itu apa? Tujuan makanan itu kan untuk mengenyangkan kita, agar kita dapat energi, gitu kan? Nah, tapi makanan kalau nggak ada garamnya gimana rasanya coba? Hambar sekali, kita nggak bisa menikmatinya. Dan dari situlah kenapa penafsiran itu, ya, itu dalam ilmu apapun, ya, dalam fikih, dalam tafsir, dalam akidah, dalam hal apapun, jika tidak ada hikmah di dalamnya, atau tidak ada, ya, sesuatu yang dapat menggelitik diri kita, itu seperti makanan yang nggak ada garamnya, teman-teman sekalian. Nggak akan nikmat di situ. Sama seperti tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dzarrah di situ? Kalau kita artikel dzarrah itu artinya ada yang mengartikan biji sawi lah, ada yang sampai mengartikan dzarrah itu atom lah, atau apapun itu. Itu
penafsiran yang hanya menambah pemahaman kita saja. Tapi kalau coba kita lihat dalam perspektif pengungkapan hikmah yang terkandung di dalam takdir tadi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dzarrah untuk menggambarkan amal kita, ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang mulia itu, sesuatu yang berharga itu dinilai dengan satuan terkecil. Coba, kita pada saat mau membeli emas, emas itu ditimbang dengan satuan terkecil atau satuan terbesar. Dihitungnya per gram atau per kilo atau per ton. Semua orang akan sepakat ya dari per gram, Ustaz. Kenapa per gram? Karena memang emas itu mulia dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan mungkin mulia bukan berarti berharga ya. Emas itu berharga dibandingkan dengan misalkan batu bara ya atau bebatuan yang lainnya. Itu dinilai dari apa? Dinilai dari ton, dari satuan-satuan terbesar. Kenapa dua entitas yang berbeda, satu dinilai dengan satuan yang terkecil, satu lagi dinilai dengan satuan terbesar? Maka besarnya satuan tadi, besar kecilnya satuan tadi itu dinilai dari kualitas atau berharganya benda-benda tersebut. Maka emas dinilai dengan satuan terkecil karena emas itu lebih berharga, lebih mahal dibandingkan dengan batu bara yang harus dengan kuantitas tertentu baru nilainya bisa lebih lebih mahal di sana. Nah, amal kita pun juga seperti itu. Barang siapa melaksanakan satu amal yang sekalipun sebesar biji dzarrah yang sangat kecil, ini untuk menunjukkan bahwa amal kita sekecil apapun itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bisa mengungkap sebuah hikmah di balik itu semua, teman-teman sekalian. Yang mampu untuk mengungkap sebuah sebuah hikmah. Nah, dari situ kalau kita memahami hal ini, kita bukan sekedar melakukan amaliyah tafsiriyah untuk mengungkap maknanya saja, tapi juga ada bumbu yang bisa kita nikmati. Sehingga ketika kita belajar itu bisa meningkatkan kualitas kualitas keimanan kita dan kita makin semangat untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak sedikit sensitif tapi saya akan sebutkan ya, saya akan jelaskan karena ini daurah jadi otomatis kualitasnya harus berbeda dengan kajian biasa gitu kan. Terminologi tafsir itu adalah takwil. Nah, ini saya akan sebutkan nanti selain nanti yang ada di slide, saya akan merujuk ada kitab lah ya, kitab karya Ibnu Taimiyah judulnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql tentang definisi takwil itu apa, agar kita tidak salah paham berkaitan dengan takwil. Tapi kita baca terlebih dahulu di sini. Takwil diambil dari kata ya aulun yang artinya kembali ya, kata awwala yu'awwilu tawilan. Dalam kitab Al-Qamus ya ala ilaihi bermakna kembali dan disebutkan dalam penggunaan bahasa awwala fulanun al-ali al-ayah. Fulan itu mentakwil ayat. Awwala fulanun al-ayah maksudnya adalah menafsirkannya dan menjelaskan maknanya. Jadi kalau kita menggunakan definisi yang dipakai dalam kitab Al-Qamus, bahwa makna takwil ini kurang lebih sama seperti tafsir. Ketika disebutkan awwala fulanun al-ayah, fulan itu mentakwil ayah, maksudnya adalah menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Artinya tidak ada perbedaannya di sini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia atau Ibnu Abbas itu orang yang faqih dalam agamanya dan ajarkanlah ia takwil atau tafsir. Dan memang kemudian Ibnu Abbas digelari sebagai ya tadi ya, apa namanya, habrul ummah di situ. Dan dan digelari juga dengan turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang arti daripada tafsir takwil itu kurang lebih sama seperti takwil. Tapi kalau kita mau mendetilkan lagi, kita lebih mau mendetilkan lagi agar kita itu dapat high value lah, value-nya harus lebih tinggi lagi. Karena setiap kata yang dipakai oleh para ulama itu tidak selalu berarti sinonim, tapi harus ada detil di dalamnya. Saya ingin merujuk kepada kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql karangan Ibnu Taimiyah. Kenapa kok saya pakai kitab ini? Bukankah kitab ini kitab berat? Iya, memang ini adalah kitab berat untuk mempelajari akidah di level advance. Ini saya intermezzo sedikit ya. Terkadang orang yang belajar akidah
Ya, orang yang belajar akidah. Terkhusus kalau dia mau belajar akidah hanya untuk dirinya pribadi dan afwan, dia belajar akidah hanya mengetahui secara umumnya saja, mungkin hanya belajar akidah wasitiyah gitu kan ya, akidah wasitiyah atau beberapa kitab akidah itu nggak apa-apa. Itu cukup di situ. Tapi kalau mereka yang mau ta'amuk di dalam ilmu akidah, dalam arti ingin mendalam dalam ilmu akidah, saran saya belajar kitab Darut Ta'arudul Aql wan Naql, karangan Ibnu Taimiyah. Memang berat, berat banget. Ya berat banget di situ, tapi kitab ini kitab ini akan memantapkan, akan bermanfaat bagi dua kubu. Baik kubu yang setuju dengan Ibnu Taimiyah atau yang pengikutnya Ibnu Taimiyah atau yang kontra terhadap Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dengan kitab ini akan menguatkan mereka yang tentu ngefans dengan Ibnu Taimiyah. Tapi sekaligus juga ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang mungkin kontra dengan Ibnu Taimiyah agar tadi melakukan kritik terhadap Ibnu Taimiyah itu secara munsif, secara adil. Terkadang ada kritik yang terlalu kasar yang dilakukan, yang disampaikan kepada Ibnu Taimiyah karena hanya membaca beberapa bukunya saja. Tapi kalau kita baca buku dari Ta'arudul Aql wan Naql, bagi mereka mungkin ya, bagi mereka yang mengkritik Ibnu Taimiyah, maka kritiknya itu kritik yang bisa terjaga di sana. Nah, karena di sini ada pembahasan yang sangat filosofis sekali berkaitan dengan akidah. Nah, di sini ada pembahasan khusus tentang takwil, pembahasan khusus tentang takwil. Beliau menyebutkan ada beberapa definisi takwil. Ya, ada beberapa definisi takwil. Ada 3 definisi. Tapi ala kulli hal, saya ingin hanya memfokuskan kepada definisi yang beliau sepakati dan definisi yang beliau tidak sepakati. Nah, definisi takwil yang pertama adalah, definisi takwil yang pertama adalah وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه. Bahwa yang dimaksud daripada takwil itu artinya tadi, yang tadi kita pelajari, bahwa mengembalikan sebuah perbuatan atau mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Dalam arti melakukan sebuah penafsiran, karena penafsiran itu pada prinsipnya selain menambah juga memberikan makna yang pas, yang sesuai dengan maksudnya. Wa in kana muwafiqan limadlulil lafz wa mafhumihi fi dhahir wa yuradu bihi tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Wa in kana muwafiqan lahu wa huwa istilahul mufassirin al mutaqaddimin ka Mujahid wa ghairihi. Nah, makna pertama daripada takwil itu adalah ya tadi, muwafiqun limadlulil lafz wa mafhumihi fi dhahir. Jadi yang disebut sebagai pentakwilan itu adalah, jadi ada lafaz dhahir atau lafaz yang literalnya yang bisa kita baca. Lalu kita melakukan sebuah pemahaman atau menambahkan sebuah penjelasan yang penjelasan itu artinya memiliki arti yang sama atau dalam satu grade yang sama dengan arti-arti dhahirnya. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan arti, ya sesuai dengan arti apa? Sesuai dengan arti dhahirnya itu. Itu yang dimaksud dengan takwil. Dan beliau menyebutkan bahwa ini adalah istilahul mufassirin al mutaqaddimin ka Mujahid wa ghairi. Dan definisi ini yaitu definisi takwil yang berarti satu pemahaman yang dimana pemahaman atau penjelasan daripada kata tersebut itu sesuai dengan zahirnya. Artinya tidak bertentangan dengan zahirnya, atau dalam bahasa lain satu level dan satu grade dengan zahirnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan ini adalah definisi takwil menurut mutaqaddimin atau ulama-ulama awal, ya, penafsir awal seperti Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid. Nah, sedangkan definisi kedua, nah ini definisi yang cukup terkenal, bahwa yang dimaksud dengan takwil adalah sorful lafzi anil ihtimalil raji ilal ihtimalil marjuh li dalilin yaqtarinu bidzalik. Yang dimaksud dengan takwil definisi kedua itu adalah merubah lafadz, ya, atau perubahan lafadz, ya, perubahan dari ihtimalur rajih, dari sebuah pemahaman atau kemungkinan yang benar. Kemungkinan yang benar itu dalam arti ada satu pemahaman yang disepakati kebenarannya. Nah, tapi makna yang benar ini atau bukan makna yang benar dalam arti itu makna yang sesuai lah, makna yang secara literal seperti ini gitu loh. Tapi dirubah dengan makna yang lain yang
grade-nya itu di bawah daripada makna yang pertama. Grade-nya itu atau levelnya berbeda dengan makna pertama karena ada dalil. Jadi karena ada dalil yang mengharuskan makna dengan grade pertama ini harus turun grade atau harus turun level ke level kedua. Nah, di situ. Jadi dari level pertama, makna level pertama turun kepada level kedua karena ada dalil. Jadi bukan sekedar diturunkan, tapi karena ada dalil di situ. Nah, lalu beliau menyebutkan wa takhsisu lafdhi ta'wil bihadzal ma'na, maksudnya dengan definisi kedua tadi, innama yujadu fi kalami ba'dil mutaakhirin. Dan itu didapati oleh perkataan para mutaakhirin, para ahli tafsir era-era baru. Fa amma sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan wa sa'iru a'immatil muslimina kal a'immatil arba'a wa ghairihim fala yakhussuna lafdh ta'wil bihadzal ma'na bal yuriduna bit ta'wil al ma'na al awwal. Ma'al awwal wa tsani. Sedangkan para sahabat dan ulama-ulama yang lalu, ya ulama-ulama salaf kita, mereka menganggap bahwa yang disebut sebagai takwil itu adalah definisi yang pertama. Jadi mencari kata yang berbeda tapi dengan level dan grade yang sama. Sedangkan kalau yang kedua itu merupakan definisi takwil para mutaakhirin. Ya, ulama-ulama yang mutaakhirin. Tapi yang kalau kita mau merujuk kepada para ulama-ulama mutaqaddimin, ya ulama-ulama mutaqaddimin maka menggunakan definisi yang pertama. Untuk itulah kenapa Al-Imam At-Tabari memiliki kitab judulnya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Ahkam. Nah, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil fi Ta'wil menggunakan kata takwil di situ, tidak menggunakan kata tafsir. Al-Imam At-Tabari termasuk mutaakhirin. Termasuk mutaqaddimin, termasuk ulama dahulu di situ. Artinya termasuk mutaqaddimin dan itu menjadi sebuah sebagai sebuah induk kitab tafsir itu adalah Jami'ul Bayan tadi, tafsir At-Tabari tadi. Dan beliau menggunakan kata takwil. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sana. Jadi dan sekaligus juga kenapa Ibnu Abbas digelari sebagai tadi didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, di situ Rasul tidak menggunakan kata tafsir tapi menggunakan kata takwil karena makna takwil pada prinsipnya itu adalah definisi yang tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa pemaknaannya itu bukan mendowngrade kan atau menurunkan level pemahaman. Sekalipun memang ada dalil, tapi kalau toh misalkan ada yang satu level, kenapa harus menjadi level yang selanjutnya? Seperti itu mungkin teman-teman ya. Ala kulli hal ini pembahasan yang sangat mendetil sekali, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan saya berharap teman-teman juga bisa mempelajarinya secara mendalam. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada sumber-sumber. Ya. Nah, afwan sebentar teman-teman ya. Izin ini sumber-sumber tafsir ya, sumber-sumber tafsir di sini itu. Pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, lalu ada riwayat para sahabat Nabi, ada ilmu bahasa Arab, ya nahwu, ada sharaf, ada ilmu bayan, cabang ilmu balaghah, lalu ilmu usul fiqh, lalu ilmu qiraatul Quran, ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, ilmu nasikh wal mansukh, penghapusan ayat-ayat hukum. Baik. Baik, sebelum di Badruddin Az-Zarkashi. Nah, ini 9 sumber yang harus kita fahami secara utuh. Yang harus kita fahami secara utuh. Pertama adalah Al-Quran. Apa yang dimaksud daripada Al-Quran? Ya tentu kita tahulah semuanya Al-Quran itu seperti apa. Jadi ya puncak daripada pentafsiran itu kan tafsirul Quran bil Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu yang kedua dengan As-Sunnah, tentu karena yang faham tentang Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah riwayat dari para sahabat Nabi. Ini juga karena kullu sahabatin udul, seluruh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu adil, semuanya itu jujur, semuanya itu bisa dijadikan sebagai referensi pemahamannya. Maka riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi atau pentafsiran-pentafsiran dari para sahabat itu menjadi sebagai sorotan pertama ketika kita mentafsirkan. Jadi bukan menggunakan logika terlebih dahulu ketika kita mau mentafsirkan, kita lihat terlebih dahulu riwayatnya bagaimana. Ada nggak riwayat yang menjelaskan tentang penafsiran tersebut? Nah, dari situlah kenapa ada satu kaidah yang teman-teman harus perhatikan. Apa itu? Jadi, sebelum kita memahami, mulailah dengan riwayat itu. Jadi riwayat terlebih dahulu baru fahami. Kalau dalam bahasa fikih itu ar-riwayatu qoblal fiqh.
Sebelum adanya fikih, sebelum adanya pemahaman, itu harus ada riwayat terlebih dahulu. Terkadang orang itu punya fikihnya terlebih dahulu, baru ngurusin riwayat. Akibatnya apa? Kalau dia fikih terlebih dahulu, berarti kan ilmu yang dia dapat dari latar belakang dia. Ketika dia mendapatkan riwayat, kalau riwayat itu sesuai dengan pemahaman dia, alhamdulillah. Dia akan mengatakan, oh ini bagus banget. Tapi kalau ternyata riwayat itu tidak sesuai dengan pemahaman dia, apa? Wah ini riwayat kayaknya salah dan lain sebagainya. Padahal dia keliru karena apa? Karena seharusnya riwayat terlebih dahulu sebagai pijakan pertama, baru pemahaman itu lahir. Sama seperti penafsiran seperti tadi. Penafsiran itu tidak bisa kita menggunakan akal kita terlebih dahulu, baru kita cari riwayat. Kalau pas kita ucapkan alhamdulillah, ketika tidak pas kita jatuhkan riwayat tadi. Ya, itu nggak boleh. Tapi mulailah dari riwayat terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan riwayat, barulah kita melakukan yang disebut sebagai al-fiqh, disebut sebagai pemahaman atau melakukan sebuah tafsiran di situ. Yang keempat adalah ilmu bahasa Arab, nahwu sama sorof. Baik, kenapa kok ilmu bahasa Arab ini harus difahami? Dan teman-teman harus belajar di Kuba. Kenapa? Ini saya ingin menyebutkan tentang satu fatwa ulama, ya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ketika di tahun lalu, ya kalau nggak salah di tahun lalu, itu mengkritisi, ya, ada sebuah lembaga, ya sebuah lembaga di Medan, ya di Medan kalau nggak salah MPTTI atau apa, saya agak sedikit lupa, tapi nanti dicek ada fatwanya, saya agak sedikit lupa itu tentang MPTTI apa ya kalau nggak salah. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa pemahaman terhadap dia Al-Quran itu sesat, pemahamannya keliru. Karena apa? Karena dia mentafsirkan kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad. Huanya itu adalah Nabi Muhammad. Ya, kul huwallahu ahad. Kan kalau kita itu kan, ya kita sebagai orang awam lah ya, kalau kita baca Al-Quran itu kul huwallahu ahad. Dialah Allah. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Nah, huwa itu kan artinya dia. Dia itu maksudnya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, dialah Allah. Dialah Allahu Ahad. Allah yang esa. Jadi dia itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba bayangkan ini dengan menggunakan pendekatan tafsir katanya. Menggunakan pendekatan tafsir. Dia mengatakan huwanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Karena kata kul katakanlah Muhammad. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap fiil itu memiliki, atau kata kerja itu memiliki pelaku. Kata kerja yang terdapat di dalam kata kul itu adalah fiil amr atau kata kerja perintah. Katakanlah. Nah, kalau kata kerja perintah berarti kan pelakunya itu adalah bukan pelakunya. Maksudnya ada objeknya kan. Objeknya itu siapa? Kamu. Karena nggak mungkin kan orang apa namanya, misalkan pergilah dari sini. Ya pergilah dari sini. Ya kita pasti nyuruh orang pergi di depan kita. Nggak mungkin kita mau pergilah dari sini tapi orangnya ada di tempat lain, orang ketiga. Kan nggak mungkin. Tapi ketika ada kata kul atau kata perintah, maka otomatis objeknya itu adalah orang kedua. Nah, dalam ayat tadi kul, katakanlah. Nah, siapa yang diperintah di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kul anta, katakanlah Muhammad, gitu. Berarti kata perintah tadi punya objek adalah Rasulullah. Lalu setelah itu datang kata huwa. Huwa itu artinya dia. Dia kalau dalam bahasa Arab arti berarti kan orang ketiga. Kan gitu. Orang ketiga. Nah, dianya ini kalau dalam bahasa Arab itu domirnya itu kembali ke kata sebelumnya. Nah, dia mengartikan katakanlah Muhammad, dianya itu maksudnya adalah Muhammad adalah Allah. Nah, gitu. Jadi katakanlah Muhammad, dianya ini maksudnya itu adalah kata yang sebelumnya, yaitu adalah objeknya adalah Rasulullah. Katakanlah Muhammad, bahwa dia Muhammad adalah Allah. Coba, yang tunggal. Berarti dia nanti mentafsirkan dari konsekuensinya apa? Bahwa kul huwallahu ahad ini, ya, huwanya itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oh, gitu, gitu. Dan ini ada difatwakan oleh para ulama di Majelis Ulama Indonesia bahwa ini adalah penafsiran yang sesat. Ya, penafsiran yang sesat. Karena apa? Karena mengartikan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Nah, coba. Kenapa bisa jadi seperti ini? Coba. Karena apa? Karena nggak bisa bahasa Arab. Karena salah dalam memahami nahwu dan salah dalam memahami sharf.
di situ. Nah, dari situlah makanya teman-teman sekalian ya, kenapa kita itu harus bisa bahasa Arab. Makanya saya tuh agak heran sebetulnya ya. Agak heran kalau toh misalkan kita dapati ada beberapa aktivis-aktivis dakwah tapi nggak bisa bahasa Arab itu, aduh kurang lah gitu loh. Kalau kita itu punya semangat untuk mempelajari Islam, selesaikan dulu ini PR pertama gitu. Jangan kita masuk ke dalam PR-PR sebelumnya tapi kita nggak bisa PR pertama. Wallahi teman-teman ya, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat iman dan Islam, itu adalah nikmat bahasa Arab. Nikmat bisa bahasa Arab. Karena ketika kita bisa bahasa Arab, kita bisa membuka cakrawala kita untuk mengkaji kitab-kitab yang kitab-kitab para ulama, mencoba untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, memahami Rasulullah apa namanya, memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini nikmat besar. Jadi tolong ya, bagi teman-teman mungkin dari peserta ini ada yang aktivis dakwah, tolong selesaikan PR pertama kita, PR antum terlebih dahulu. Ya, PR pertamanya adalah wajib kuat bahasa Arabnya di situ. Nah, sama Ustadz Ubaidillah silakan belajar nanti, insya Allah apa namanya, Ustadz Ubaidillah akan banyak membantu tentunya insya Allah. Baik, yang selanjutnya itu adalah ilmu bayan, yaitu cabang daripada ilmu balaghah ya. Nanti itu pembahasannya akan panjang. Lalu ilmu usul fiqh itu harus menjadi sebuah referensi ya. Lalu ilmu qiraatul Quran tentang qiraat, karena memang qiraat ini menjadi sebuah eh, saya jadi ingat salah satu dosen kami ya Ustadz Ubaidillah ya. Dosen kita Dr. Muhammad Hasan, beliau itu menyebutkan seperti ini. Seorang ahli fikih itu tidak akan pernah bisa belajar fikih, tidak akan pakar di fikihnya kalau dia itu tidak menguasai ilmu kiroat. Karena termasuk sebab perbedaan perdebatan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu salah satunya itu adalah karena perbedaan di dalam bahasan kiroat. Ya, bahasan kiroat. Tapi ala kulli hal ini tentu di level advance tentunya. Lalu ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi ini menjadi penting karena tidak semua, karena gini, ada orang yang terjebak dengan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat atau dari teks itu adalah teksnya itu sendiri, bukan sebab kenapa teks itu keluar. Ya, padahal ya enggak juga, enggak semuanya. Memang betul ya. Kita lihat dari teksnya di situ. Tapi bukan berarti asbabun nuzul itu kita kita tinggalkan. Karena kalau misalkan asbabun nuzul itu kita tinggalkan, wah akan banyak sekali ayat-ayat yang enggak bisa kita pahami. Ya, akan banyak sekali ayat yang kita enggak bisa kita yang enggak bisa kita apa namanya nggak bisa kita pahami. Ayat tentang apa namanya eh az-zaniyatu la yankihuha illa zani, ya, awil musyrik, bahwa seorang pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali dengan pezina yang lain atau orang musyrik. Nah, itu kalau kita nggak bahas tentang asbabun nuzulnya, kita nggak akan tahu tuh latar belakang kenapa kok ayat itu turun. Lalu ilmu nasikh wal mansukh, penghapusan ayat dan hukum itu pun juga harus kita tahu gitu, agar kita itu tidak memahami ayat itu semaunya kita sendiri. Ya, tentang proses apa turunnya ayat-ayat tentang khamar. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kalian itu mendekati sholat kecuali dalam kondisi apa namanya apa mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu nggak boleh. Oh, berarti kalau kayak gitu berarti boleh Ustadz kita itu sholat apa namanya kita mabuk tapi waktunya itu berjauhan dari waktu sholat. Nah, itu kan karena kita baca cuma satu ayat doang. Kita baca cuma dari satu ayat doang. Tapi kalau kita baca di ayat yang lain, kita tahu bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut itu dihapuskan. Hukumnya dihapuskan. Baru ketika apa namanya turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ya rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, disitulah baru khamr itu mutlak diharamkan. Nah, ini ayat tentang nasih dan mansukh itu perlu kita perhatikan secara seksama. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Badruddin Az-Zarkashi merangkum sumber-sumber tafsir kepada 4 induk. Baik, ada 4 induk. Pertama, nukilan dari Rasulullah. Nah, ini penting. Nukilan dari Rasulullah. Yang kedua, pendapat sahabat Nabi. Yang ketiga, kemutlakan bahasa Arab. Dan yang keempat adalah tuntutan makna ucapan dan hukum syariat. Ya, jadi ini ya apa namanya maksud
ya dalam penafsiran atau tujuan bukan tujuan ya, metode dalam penafsiran harus memperhatikan empat hal ini. Jadi nukilan dari Rasulullah SAW, riwayat dari Rasulullah tentang tafsiran tadi. Yang kedua adalah pendapat sahabat Nabi, ini yang harus kita perhatikan juga. Yang ketiga adalah kemutlakan bahasa Arab, otomatis dasar-dasar bahasa Arab itu harus difahami. Ya, sehingga kalau dalam bahasa Arab itu kan ada pembahasan yang mendetil, ada pembahasan yang umum. Nah, yang umum itu harus dihatamkan terlebih dahulu, lalu tuntutan makna ucapan dan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan siyaqul kalam, ya, konteks daripada pembahasan tadi, atau sedang berbicara tentang apa, lalu berkaitan dengan hukum syariat itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke 5 fase penafsiran. Maksudnya gini, 5 fase penafsiran itu dalam perspektif zamani. Ya, jadi ada fase di mana fase penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ini adalah fase zamani. Jadi Allah menjelaskan secara langsung mana ayat tersebut bersama dengan turunnya ayat tersebut. Misalnya ada kata-kata di ayat Al-Quran yang general, lalu datang kata-kata setelahnya menjelaskan maksudnya dengan memperinci. Jadi fase penafsiran pertama, fase penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya itu, jadi fase pertama itu kita lihat ya, kita lihat. Jadi ada fase pertama itu adalah Allah sendiri yang mentafsirkan. Ya, Allah sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mentafsirkan. Itu adalah fase pertama dari penafsiran Al-Qur'an. Nah, di situ nanti akan ada fase kedua. Jadi setelah fase kedua itu adalah fase di mana Rasulullah yang menafsirkan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan. Jadi fase pertamanya itu adalah fase Allah sendiri yang menafsirkan Al-Qur'an. Maka otomatis karena Allah sendiri yang mengucapkan, artinya kalam itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka pemahamannya pun juga pasti Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di situ. Jadi contohnya itu adalah ini. Nah, contohnya Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah apa kamu hari kiamat itu? Nah, ini Al-Qari'ah ini jangan diartikan itu ya seperti yang lagi rame kemarin itu, Al-Qari'ah itu artinya yang membaca itu. Nah, itu sekali lagi orang yang nggak tahu bahasa Arab itu ya kayak gitu. Ya bermasalah sekali di dalam memahami Al-Qur'an apalagi. Ya Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, coba kita perhatikan. Kata ini, jika kita fokus ke dalam 3 ayat pertama ini, itu kan kata-katanya mubham. Mubham itu artinya tidak jelas. Apa maksudnya tidak jelas? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara general. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Seakan Allah Subhanahu wa taala memancing pikiran kita. Kamu tahu nggak hari kiamat itu apa? Ya, tahu di situ. Tapi kamu tahu nggak intisari daripada hari kiamat di situ? Allah Subhanahu wa taala sedang memancing. Barulah disitulah Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan makna Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, jadi ini adalah fase pertama dari sebuah pentafsiran. Fase penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Fase penafsiran dari Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini adalah fase pertama. Jadi Allah sendiri yang pertama kali, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkan di situ. Contoh lain, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Nah, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat halu'a. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Tafsir kata halu'a dijelaskan dengan 2 ayat setelahnya. Nah, jadi innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sifatnya itu adalah halu'a. Apa maksud daripada halu'ah? Kita mungkin perlu menelaah. Nah, ini kalau kita praktekkan langsung ya, yang tadi kita pelajari. Jadi sumbernya dari apa dulu? Dari Quran, lalu Sunnah, lalu perkataan para sahabat, lalu bahasa Arab dan seterusnya. Jadi yang tadi kaidah yang kita pelajari bersama-sama. Pertama adalah kita lihat riwayat terlebih dahulu, atau lihat dari referensi utamanya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Baru setelah itu lahirlah sebuah penafsiran, dalam arti penafsiran itu menggunakan akal budi kita. Coba kita lihat di sini. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan sifat halu'a. Nah, kita nggak boleh offset. Kita baca kamus terlebih dahulu, atau misalkan kita jangan offset terlebih dahulu. Ya, memaknai halu'a itu seperti apa. Tapi kita lihat ayat setelahnya, atau kita lihat di kata-kata lain, atau kita dapatkan di ayat-ayat lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza massahu syarru jazua.
Apabila ditimpa keburukan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Oh, berarti makna halu'a itu adalah ini. Gitu. Jadi kita mulai dari ayat terlebih dahulu, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya. Lalu kita lihat daripada perspektif riwayat-riwayat yang lain dalam hadis, barulah kita mulai dengan perkataan-perkataan para sahabat di sini. Barulah kalau misalkan semua riwayat-riwayat itu tidak ada, ya dari mulai Al-Qur'an tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara general. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mungkin menjelaskan secara general atau Rasulullah tidak menjelaskan di situ. Lalu para sahabat pun juga tidak ada yang mentafsirkan secara mendetil tentang itu tadi. Nah, barulah di situ kita melakukan perspektif pemahaman dari bahasa Arab. Karena bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu sudah mengetahui makna tersebut karena mereka yang memahami bahasa Arab. Nah, baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah fase kedua, fase penafsiran oleh Nabi. Jadi fase pertama di dalam penafsiran itu adalah fase penafsiran Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung di situ. Ya, berkaitan dengan waktu ya ini ya. Lalu yang kedua adalah penafsiran oleh Nabi. Dahulu Nabi berperan menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mujmal, general atau global, mengikat maknanya yang mutlak, mengkhususkan maknanya yang umum. Jadi fase kedua ya, fase kedua. Maksudnya fase kedua itu jadi gini, Allah Subhanahu wa taala tentu sudah menafsirkan karena kalamullah itu qadim. Ya, kalamullah Subhanahu wa taala itu qadim. Jadi otomatis Al-Qur'an itu sudah menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ya, sudah menafsirkan satu dengan yang lain. Itu adalah fase pertama. Ketika turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah Allah Subhanahu Wa Taala mentafsirkan ayat Al-Quran, mentafsirkan kalamnya sendiri dengan kalamnya sendiri, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ melakukan sebuah pentafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu mengikat makna yang mutlak, dalam arti makna yang terlepas diikat pemahamannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan makna yang umum itu dikhususkan. Maksudnya apa sih? Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Ayat ini masih general. Nah, dalam arti apa? Ya, generalnya itu menyebutkan, Nabi kemudian menafsirkannya menyebutkan sholat wajib 5 waktu, tata caranya dan jumlah rakaatnya. Sampai beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, jadi ketika disebutkan wa aqimus sholat, sholat apa yang dimaksud? Sholat duha kah? Apakah sholat tahajud kah? Atau sholat apa? Nah, itu kan masih umum. Sholat arti katanya itu adalah doa. Artinya berdoa. Kira-kira doa yang dimaksud itu seperti apa? Doa kafaratul majlis atau doa apa? Itu kan nggak jelas. Belum tahu. Wa atuz zakat. Zakat itu artinya tazkiyah, mensucikan. Apa yang dimaksud daripada zakat? Nah, jadi kita perlu adanya penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, maksud sholat itu adalah sholat yang 5 waktu. Oh, pelaksanaan sholat itu sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, berarti cara melihatnya apa namanya? Sholat yang dimaksud itu adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat wajib 5 waktu, tata caranya dan jumlah rakaatnya. Contoh lain adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga, wa ziyadah dan tambahannya. Ya, ziyadah di situ. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tambahannya itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk ayat yang diperdebatkan oleh Mu'tazilah berkaitan dengan melihat wajah Allah, itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa atau enggak ketika nanti di akhirat. Tapi ketika kita sudah ada dalam riwayatnya, buat apa kita berpikir tentang yang namanya logika tadi, apa namanya menggunakan logika lagi? Kalau toh memang riwayatnya sudah ada, pakemnya itu memang sudah ada. Baik. Fase ketiga adalah fase penafsiran oleh para sahabat, Nabi. Nah, coba kita lihat di sini. Di antara tafsir teragung adalah tafsir para sahabat. Ya. Jadi fase pertama itu adalah fase penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, dalam arti Allah sendiri yang menafsirkan. Fase kedua itu adalah Rasulullah yang menjelaskan. Baru yang ketiga itu adalah fase penafsiran oleh para sahabat. Metode mereka dalam menafsirkan pertama, memulai dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian dengan sunnah Rasulullah. Kemudian kepada yang lainnya seperti sababun nuzul dan lain sebagainya. Dan mereka juga menafsirkan dengan ijtihad mereka atau makna dalam bahasa Arab. Jadi,
Ini kan berkaitan dengan kompetensi seseorang di dalam menafsirkan. Nah, adab pertama atau syarat pertama untuk menafsirkan Al-Quran, yang pertama adalah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi para sahabat itu nggak asal-asalan tiba-tiba langsung penafsiran hidup, tidak. Makanya ketika kita mendapatkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ketika melakukan penafsiran Al-Quran, itu nggak bisa kita hanya melihat dari perkataan letterleknya saja, tidak. Setiap kata yang digunakan oleh para sahabat itu harus kita pahami bahwa di balik itu semua ada apa? Di balik itu semua itu ada referensi. Maka dari itu kenapa ada salah satu dalam budaya Islam, dalam tradisional apa dalam tradisi Islam. Di dalam tradisi Islam itu yang membedakan tradisi Islam dengan tradisi pemikiran-pemikiran yang lain selain Islam Barat misalkan adalah tradisi tahlilul masalah dan tradisi untuk menyoroti diksi yang terdapat di dalam perkataan pakar. Coba bagi teman-teman yang biasa kajian kitab, biasanya kajian kitab itu kan lama banget, setahun, 2 tahun. Kenapa coba? Karena yang dibahas itu adalah perkata, kata yang digunakan atau diksi yang digunakan oleh para ulama. Karena apa? Karena setiap diksi itu, dia bukan hanya sebuah kata, tapi di situ ada sejarah hidup dia, di situ ada ilmu dia, di situ ada guru-guru dia, di situ ada murid-muridnya dia juga. Jadi diksi daripada kata itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan seluruh arti kehidupan para ulama tadi. Kenapa itu bisa lahir perkataan tadi? Dari situlah kenapa kita itu ketika mengkaji kitab itu nggak sembarangan. Mengkaji kitab kita nggak sembarangan, apalagi mengkaji Al-Quran. Saat kita mengkaji Al-Quran, maka otomatis kita menghimpun seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita masukkan spirit itu ke dalam penafsiran tadi, agar tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada dirinya sendiri. Nah, itulah kenapa dalam penafsiran itu kita mulainya dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Gitu loh. Kita mulainya dengan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian para sahabat melakukan kemudian dengan sunnah Rasulullah SAW, baru setelah itu melihat daripada asbabun nuzul, melihat latar belakangnya seperti apa. Ya, Ibnu Mas'ud itu sampai disebutkan eh 70 kalau tidak salah disebutkan 70 surat. Dari 114 surat itu 70 dari surat itu yang Ibnu Mas'ud itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mendengar itu maksudnya mendengar langsung itu dia itu hadir untuk menyaksikan ayat itu turun. Ya, menyaksikan langsung ayat itu turun. Nah, jadi kan kualitasnya pasti berbeda. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud itu sampai mengatakan kalau sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan kalimat setelahnya. Akan ada hikmah atau akan ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, lalu ada contoh daripada penafsiran para sahabat adalah aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Ibnu Abbas menafsirkan menyentuh maksudnya itu adalah jima atau berhubungan intim. Nah, kalau misalkan kita itu hanya mengartikannya itu tanpa menggunakan riwayat, kita akan katakan aula mastumun nisa, oh ya udah kalau gitu pegang aja gitu. Enggak. Tapi aula mastumun nisa maksudnya di sini adalah jima menurut Ibnu Abbas atau berhubungan intim. Nah, tapi ala kulli hal itu nanti akan ada perdebatan khusus berkaitan dengan fikihnya ya. Karena termasuk madhab Syafi'i itu yang menggunakan ayat ini sebagai bentuk diperbolehkannya apa bukan diperbolehkannya. Jadi menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu di situ. Nah, itu tapi itu ada perdebatan fikih di sana. Ya, kita bisa lihat ada referensi-referensi madhab Syafi'i, atau kalau dalam penafsiran kita coba baca kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangannya Al-Imam Al-Qurtubi. Lalu contoh lain adalah ya'lamu sirra wa akhfa. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kata asir adalah rahasia yang telah kamu lakukan, sedangkan akhfa adalah rahasia yang Allah berikan di hatimu, namun belum kamu lakukan. Ini menjadi menarik. Kata sir sama akhfa itu kan sebetulnya artinya kurang lebih sama lah, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak. Tapi begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama Ibnu Abbas, punya kepiawaian di dalam memahami
memahami atau mentafsirkan daripada Al-Quran. Jadi dua diksi yang maknanya kurang lebih sama, tapi di mata sosok Ibnu Abbas artinya berbeda. Jadi asir artinya rahasia yang telah kamu lakukan, sedangkan akhfa adalah rahasia yang Allah berikan di hatimu, namun kamu belum melakukan di sana. Nah, itu perlu, itu menarik sekali ya untuk kaji. Makanya terkadang orang tergoda untuk mempelajari tafsir dan mengkontenkan tafsir, tapi ya tadi perlu ada ilmunya dan perlu ada riwayatnya agar kita tidak sekedar cocok logi yang berkaitan dengan penafsiran. Baik. Nah, ini kenapa sih kok diunggulkan gitu kan? Mereka menyaksikan turunnya wahyu secara langsung. Ini menarik. Ya, tafsiran sahabat kenapa kok diunggulkan dengan yang lain dibandingkan dengan penafsiran yang lain? Karena tadi mereka menyaksikan turunnya wahyu secara langsung. Yang kedua, mereka tahu kondisi orang-orang yang dibahas dalam Al-Quran secara langsung. Yang ketiga, mereka menguasai bahasa Arab yang masih murni saat turunnya wahyu. Keempat, bagusnya pemahaman mereka tidak dibuat-buat. Lima, bersihnya niat dan akidah akidah mereka. Afwan, sebelum ini. Nah, lima inilah yang menjadikan sebuah alasan kenapa penafsiran para sahabat itu menjadi referensi utama. Pertama, menyaksikan turunnya wahyu secara langsung. Tentu saksi hidup, saksi hidup atau yang menyoroti secara langsung itu pasti bisa lebih diterima. Dalam dunia persidangan itu ya saksi itu menjadi sosok yang paling penting. Nah, maka sosok yang melihat langsung turunnya wahyu itu menjadi objek penting untuk kita analisa. Ya. Maka nggak pantas lah kalau misalkan apa namanya yang dilakukan oleh masyarakat Barat sekarang gitu ya, dengan mencoba untuk menafsirkan Al-Quran gitu ya, mentafsirkan Al-Quran dengan seenak jidat mereka gitu, tanpa menggunakan riwayat-riwayat yang benar. Ini kan tidak adab di situ, tidak ada adab pada para sahabat. Yang kedua adalah mereka tahu kondisi orang-orang yang dibahas dalam Al-Quran secara langsung. Ini berkaitan dengan konteks, ya berkaitan dengan konteks. Pentingnya kita untuk mengetahui konteks itu agar kita tidak serampangan di dalam memahami Al-Quran di situ. Lalu mereka menguasai bahasa Arab yang masih murni saat turunnya wahyu. Nah, ini yang menjadi sebuah hal pentingnya. Mereka itu menguasai bahasa Arab yang masih murni. Makanya kenapa orang-orang Barat kalau mencoba untuk mengkritisi Al-Quran dari perspektif bahasa itu kayaknya aneh gitu loh. Ya kayaknya aneh gitu kan. Udah khatam lah para sahabat itu dengan pemaknaan bahasanya. Kalau toh misalkan ada yang bermasalah bahasa Al-Quran, itu seharusnya udah dikritiknya itu dari dulu. Tapi karena tidak ada kritik di masa itu, era keemasan bahasa, maka tidak ada gitu ya. Tidak apa namanya tidak relevan lagi kalau misalkan mau mencoba untuk mengkritik Al-Quran dengan perspektif kebahasaan itu ya aneh lah. Bukan aneh lagi, bodoh gitu. Yang keempat adalah bagusnya pemahaman mereka tidak dibuat-buat. Nah, ini yang paling penting ya, kejujuran akademik. Kejujuran akademik. Saya kemarin tuh baru baca buku judulnya itu Orientalism karangannya Edward Said. Menjelaskan tentang bagaimana Orientalisme itu bergerak. Nah, Orientalisme itu dia itu bukan sekedar orang-orang Orientalis yang mengkaji persoalan ketimuran. Mereka itu bukan sekedar memahami secara akademis saja, tapi juga ada tujuan di situ. Karena memang manusiawi. Manusia itu kan ketika mempelajari sesuatu, itu kan pasti punya tujuan. Nggak mungkin lah tiba-tiba saya murni cuma karena ilmu, nggak ada. Kalau misalkan kayak gitu, buat apa Anda belajar? Anda belajar itu untuk Anda jelaskan. Anda belajar itu karena ada tujuan. Ya. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Muqidhah. Dalam kitabnya Al-Muqidhah itu menyebutkan adab thalabul hadis. Ya, adab thalabul hadis. Adab orang yang mempelajari hadis itu, ya. Beliau menyebutkan seperti ini. Ada orang yang ketika dia mempelajari hadis, dan ini berlaku untuk ilmu seluruhnya ya. Ada orang yang mempelajari hadis itu, ada orang yang mengharapkan dunia. Ya. Ya, ada orang yang mengharapkan dunia, ada pula orang yang mengharapkan Allah, ada pula mereka yang tidak berharap dunia, tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi orientasinya ada yang orang orientasinya belajar hadis atau belajar ilmu apapun karena dunia. Ada orang yang orientasinya itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Ada juga orang yang belajar itu orientasinya bukan karena dunia,
bukan juga karena Allah. Maksudnya apa? Kalau karena dunia kita tahu lah, kalau misalkan orang yang jual-jualin apa namanya, ya menjual agama Allah dengan harga yang ringan di situ, ya menjual dunia di situ kan, ya masang tarif lah apalah dan lain sebagainya itu. Ada yang karena Allah, ya para ulama-ulama yang mukhlis, tapi ada mereka yang tidak karena Allah, tidak karena dunia juga. Maksudnya apa? Karena ilmu doang. Jadi belajar kitab capek-capek, belajar kitab capek-capek, cuma buat apa? Li ajlil ilm. Untuk apa? Untuk ilmu saja, untuk sekedar tamattu'ul akal, untuk sekedar apa ya, ya menikmati akal dia, untuk kepuasan jiwa saja, untuk kepuasan jiwa saja. Saya tuh suka banget sama ilmu, udah saya belajar di situ, tapi nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa? Ilmunya nggak bermanfaat, melimpah banget pemahaman dia, tapi nggak bisa memberikan manfaat kepada siapapun, dan tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ibadahnya bermasalah, amaliyahnya kacau, semuanya kacau, tapi rajin belajar. Nah itulah, inilah yang membedakan kita dengan ulama-ulama terdahulu, yang membedakan kita dengan para sahabat itu. Mereka itu pemahamannya benar, nggak dibuat-buat. Karena apa? Karena mereka itu jujur sama dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat dan akidah mereka pun juga, niat dan akidah mereka itu benar. Nggak karena apapun, bukan karena dunia, bukan juga karena murni untuk menikmati ilmu saja, tidak. Tapi memang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang membedakan antara pakar-pakar yang memiliki keikhlasan dan pakar-pakar yang hanya sekedar hanya berlandaskan kepada ilmu saja. Dan itu kita dapati banyak sekali ya, terutama ya apa namanya ya, bagi teman-teman mungkin yang masih mahasiswa di situ ya, bahwa teman-teman yang masih mahasiswa, antum mau ngambil jurusan apapun silahkan, tapi tolong semuanya itu orientasikan karena Allah, bukan karena dunia, bukan juga karena sekedar ingin belajar saja. Kadang ada orang yang suka banget berdialektika, tapi ya cuma karena ilmu, tapi nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah ini fase selanjutnya, penafsiran para tabiin atau murid-murid sahabat. Ya. Kemudian para tabiin mewarisi metode penafsiran para sahabat sepeninggal mereka, sehingga mereka mengikuti gaya penafsiran mereka. Jadi fase pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, lalu setelah itu fase kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baru yang setelah itu para sahabat. Nah fase ketiga adalah fase para tabiin. Jadi hierarki ini itu kenapa kita harus pahami hierarki, dalam arti itu era ini kenapa harus kita pahami ya, level era ini, agar kita itu bisa juga mentafsirkan atau kita memahami tafsir Al-Quran itu secara secara urutan juga dengan baik, ya, agar tidak offset, ya, agar kita tidak offset. Nah, contoh ini apa penafsiran para tabiin. Walladzina amanu wattaba' wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum wama aladnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala pahala amal di situ. Ya, pahala amal kebajikan mereka. Coba kita lihat penafsirannya itu. Said bin Jubair menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah Allah akan menyamakan derajat keturunan mereka seperti para pendahulu mereka. Padahal derajat keturunan mereka tidak sama dengan mereka. Sebagai bentuk Allah memuliakan para pendahulu agar mereka bangga dengan keturunan, agar agar mereka bangga dengan keturunan mereka. Nah, di sini ini merupakan sebuah contoh di dalam apa namanya? Contoh di dalam penafsiran para tabi'in. Nah, beliau di sini mengambil penafsiran ini dari tafsir Ibnu Abbas, ya, yang berkata, sesungguhnya Allah pasti mengangkat keturunan orang mukmin pada derajatnya, walaupun keturunan ini berada di bawah levelnya dalam beramal, agar hatinya merasa tentram melihat melihat mereka. Nah, di sini apa namanya? Ini menjadi hal yang apa namanya? Menjadi hal yang sangat penting juga gitu ya, bahwa salah satu hikmah di balik daripada ayat ini itu husnudon dengan sebuah keturunan gitu ya. Husnudon dengan keturunan juga menguatkan jiwa kita, agar ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan yang memang soleh. Sekalipun memang pasti levelnya pasti berbeda-beda, tapi tentu kita berharap yang terbaik tentu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Yang kedua adalah fase penafsir. 5 adalah penafsiran para ulama. Artinya di bawah daripada tabi'in. Selanjutnya para ulama menempuh metode yang sama dengan 4 fase sebelumnya. Mereka melihat dulu kepada penafsiran dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kepada para sahabat dan tabi'in. Jika tidak ditemukan dari sana, baru mereka melihat kepada penafsiran bahasa Arab. Ya, jadi penafsiran para ulama ini bukan tanpa landasan. Itu yang menjadi penting. Jadi penafsiran para ulama itu bukan sekedar lahir dari akal mereka saja, tidak, tapi juga memiliki landasan. Landasannya apa? Bahasa Arab itu sendiri. Contoh-contohnya, ya contoh-contoh tafsirannya, misalkan Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Ya, fi Ta'wili Ayil Quran. Nah, ya, meskipun yang disampaikan itu kan Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, fi Ta'wili Ayil Quran. Karangannya Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir melalui riwayat, athar terbesar dan teragung, induk dalam metode tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, ini merupakan tafsir karangannya Ibnu Katsir. Ya, posisi kedua setelah tafsir At-Tabari. Nah, apa namanya? Bentar, sebelum ke sini ya. Jadi ala kulli hal ya kita selesaikan dulu yang pertama, yang kelima tadi supaya kita tidak tidak loncat langsung. Jadi yang jelas adalah ya, bahwa pentafsiran Al-Quran itu memiliki 5 fase tadi. Ya, Allah sendiri yang menafsirkan. Lalu setelah itu era kedua adalah era di mana Rasulullah SAW yang menafsirkan. Lalu setelah itu para sahabat, ya baru para sahabat, para tabiin. Lalu yang kedua adalah penafsiran para ulama. Dan sekali lagi bahwa penafsiran para ulama itu memiliki landasan. Landasannya apa? Berdasarkan kepada riwayat-riwayat tadi dan berdasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, referensi-referensi tafsir gitu ya, terutama nanti di Jakarta kan ada book fair tuh. Cobalah cari beberapa kitab-kitab tafsir ini. Kalau misalkan sudah punya kepiawaian untuk belajar bahasa Arab. Kalau misalkan belum ada, silahkan nanti bisa rujuk pada apa namanya, mungkin karya-karya ulama lain yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik. Yang pertama itu adalah ini tadi tafsir karangannya Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Ini tafsir yang udah harus dibaca gitu. Ini tafsir harus dibaca gitu. Ya harus dibaca, mau tidak mau. Karena semua penafsir-penafsir Al-Quran pasti akan merujuk kepada Jami'ul Bayan. Ini masterpiece di ilmu tafsir itu adalah Jami'ul Bayan. Yang kedua itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang pertama itu biasa yang dikenal sebagai tafsir At-Tabari. Nah, ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Terkenal dan seringkali dijadikan sebagai sebuah kajian pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya adalah apa namanya, Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Al-Baghawi, rangkuman dari tafsir Ats-Tsa'labi dengan filter dari hadis-hadis palsu dan hal-hal munkar. Lalu ada Al-Jami' li Ahkamil Quran karangannya Al-Imam Al-Qurtubi, tafsir ensiklopedi dalam pembahasan ayat-ayat hukum fikih. Kendati beliau bermadzhab Maliki namun beliau tidak fanatik, terkadang beliau menguatkan pendapat mazhab lain. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Penafsiran beliau tentang aula mastumun nisa, ya, tentang memegang lawan jenis ketika sudah bersuci, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kalau saya baca tafsir ini, kok seakan beliau itu merojihkan madhab Syafi'i. Ya. Dalam kasus ini, ya, seakan beliau itu merojihkan madhab Syafi'i. Mengatakan bahwa saya madhab Syafi'i lebih kuat dalam kasus ini di situ. Tapi ala kulli hal, itu perdebatan para ulama, ya, masalah fikih tentu sangat luas sekali, ya sangat luas sekali, dan ini untuk menunjukkan ya bahwa betapa para ulama kita tidak fanatik gitu. Ya. Para ulama kita itu tidak fanatik di situ. Makanya kenapa saya itu termasuk yang agak sedikit resah kalau toh misalkan ada orang itu berantem gitu. Ya, ada apa namanya, ada yang berantem, apalagi berantemnya itu dalam urusan masalah-masalah fikih gitu. Itu nantilah gitu loh. Para ulama kita tidak apa namanya, tidak fanatik. Selama manhajnya benar, metodenya benar, maka dan perbedaannya dalam permasalahan fikih, maka jangan korbankan umat lah ya. Jangan korbankan umat karena ketidaktahuan kita di situ. Nah, selanjutnya adalah Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, ya. Ini karangannya Al-Imam As-Suyuti, ensiklopedia dalam mendatangkan riwayat-riwayat yang menafsirkan Al-Qur'an. Nah, kenapa karyanya tafsiran As-Suyuti ini juga harus disoroti juga. Disoroti itu dalam arti kita harus mempelajari secara seksama. Karena Al-Imam As-Suyuti itu juga punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, kitab tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi otomatis penafsiran beliau itu ya memang karena kepakaran beliau. Al-Imam As-Suyuti kan termasuk polimat atau ensiklopedik lah, atau mausu'i bahasanya, karena banyak sekali karya-karya beliau gitu ya, banyak sekali karya-karya beliau dan lintas disiplin.
Ya, lintas disiplin. Imam Suyuti. Dalam ilmu akidah ada, dalam fikih ada, dalam tafsir ada, dalam hadis ada, ya. Bahkan ada beberapa pembahasan tasawuf beliau itu ada pembahasan itu berkaitan dengan mampu melihat Allah itu, mampu melihat Rasulullah secara langsung itu ada karya-karya beliau itu. Ya, karyanya disiplin ilmunya apa namanya banyak sekali ya Imam Suyuti. Lalu ada ini ya Al-Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir Al-Jami' baina fannay riwayah wa dirayah min ilmi tafsir. Karangannya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menggabungkan antara dua metode riwayat dan dirayah. Dan ini yang kita pelajari ya sama Ustadz Ubaid ya. Di waktu di Libya itu kitab Fathul Qadir sambil membandingkan dengan karya-karya yang lain. Baik. Nah, ala kulli hal itu tadi tafsir-tafsir bil ma'thur ya. Nah, sekarang metodologinya seperti apa? Ada beberapa metodologi dalam ilmu tafsir yang harus kita pelajari. Ada yang disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Nah, yaitu penafsir mencukupkan diri dalam penafsiran dengan menggunakan riwayat dari Nabi atau sahabat atau tabi'in tanpa menambahkan sedikit pun kecuali faedah bahasa Arab atau mempertemukan antara pendapat ahli tafsir. Jadi tafsir bil ma'thur ini adalah metodologi penafsiran atau metode penafsiran yang membandingkan antar riwayat. Yang membandingkan antar riwayat di situ. Jadi menyebutkan riwayat-riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dan ya tadi dengan sedikit ada pemahaman-pemahaman bahasa Arab, termasuk juga tafsir atau bari juga. Itu juga ada pembahasan tentang bahasa Arabnya. Atau mempertemukan antara pendapat ahli-ahli tafsir. Maka dia terdiri dari 4 hal: tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in di situ. Nah, jadi ala kulli hal kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tafsir bil ma'dzur ini kalau bisa kita katakan ya, itu adalah tafsiran yang sesuai dengan fase tadi gitu ya. Tafsiran yang sesuai dengan fase yang kita pelajari tadi. Tapi bukan berarti ya apa namanya? Tapi bukan berarti kita mencukupkan ya, karena nanti akan ada metodologi lain yang disebut sebagai tafsir birra'yi. Sekalipun tafsir birra'yi ini nanti kita akan lihat betapa ada beberapa hal yang harus kita soroti di sana. Baik. Nah, telah disebutkan contohnya pada penjelasan fase perkembangan ilmu tafsir tadi. Itu yang tadi kita pelajari. Yang kedua adalah kitab tafsir yang terkenal dalam metode bil ma'thur ini adalah tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, dan Ad-Durrul Mansur milik As-Suyuti. Yang tadi kita pelajari di situ. Jadi ini apa namanya sebentar teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh tadi. Nah, ini tafsir At-Tabari ya. Lalu Ibnu Katsir ya, lalu ada tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, itu kita belajar. Nah, nanti berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan tafsir birra'yi, nanti kita akan pelajari di sini. Coba kita lihat. Metodologi kedua itu adalah tafsir birra'yi. Nah, apa yang dimaksud daripada tafsir birra'yi? Ra'yi itu kan artinya akal ya, pendapat. Ya akal atau logika di situ, ya menggunakan logika. Yaitu penafsir merujuk kepada ijtihad dan kesimpulan yang diambil dari fondasi ilmu syariat dan bahasa Arab. Nah, ini penting. Jadi dia itu ijtihad. Ya. Ijtihad itu kan artinya badlul wus'i. Badlul wus'i itu artinya mengeluarkan seluruh kemampuan dia. Berarti ini bukan karya ecek-ecek. Memang betul tafsir birra'yi itu, ya, tafsir birra'yi itu memang nanti akan ada beberapa catatan. Tapi jangan pandang tafsir birra'yi itu dengan pandangan negatif terlebih dahulu. Seakan-akan tafsir birra'yi itu udah negatif terlebih dahulu. Enggak. Karena tafsir birra'yi itu juga memiliki kekuatan akademik yang luar biasa. Karena berdasarkan ijtihad, dan ijtihadnya itu memiliki fondasi. Fondasinya apa? Ilmu syariat dan bahasa Arab. Jadi tolong jangan langsung memahaminya dengan, karena tafsir bil ma'thur ini langsung dengan riwayat gitu kan ya, lalu tafsir birra'yi ini berarti kita menggunakan sudut pandang yang negatif terlebih dahulu. Enggak perlu kita konotasikan. Ini tetap karya para ulama yang wajib kita hormati. Nah, hukumnya boleh bagi ulama menguasai bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, nasih mansukh, asbabun nuzul, sunnah beserta penilaiannya, dan usul fikih, namun haram bagi siapapun yang tidak memenuhi syarat ini. Nah, ini penting. Inilah yang harus menjadi catatan. Tafsir birra'yi atau melakukan penafsiran berdasarkan akal, ya, fondasinya tadi ilmu syariat dan bahasa Arab. Ilmu syariat maksudnya apa ya tadi? Bahasa Arab tadi ya, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, sampai tadi usul fikih. Berarti
Kalau punya fondasi ini, atau memiliki tools ini, atau memiliki referensi ini, kita punya kepiawaian dalam hal ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jangan. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Karena kita akan tergelincir dalam menafsirkan perkataan Allah dengan cara yang salah. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan tentang makna qul huwallahu ahad. Ada yang menafsirkan seperti tadi, Al-Qari'ah. Itu ada yang mengartikan Al-Qari'ah artinya tadi yang perempuan yang membaca, itu kan kacau, itu fatal sekali. Nah, di situ. Jadi tafsir birra'yi ini kita tidak menggunakan konotasi negatif, tidak. Namun ada mereka yang pakar, yang mereka yang layak untuk bisa kita ambil ilmunya, ya. Mereka yang memiliki kompetensi barulah melakukan tafsir birra'yi. Maka ada dua jenisnya tafsirnya. Ar-ra'yil madhmum itu adalah ra'yi itu artinya tadi ya, logika yang tercela atau pikiran yang tercela dalam arti penafsiran yang tercela lah, penafsiran yang tercela. Apabila motifnya adalah hawa nafsu semata atau muncul dari tanpa dasar ilmu atau semata membela pemikiran yang menyimpang. Ya. Jadi tafsir itu harus objektif. Ya. Tidak boleh tafsir itu subjektif. Ya, ya tidak boleh ya tafsir itu. Bahkan dalam ilmu tafsir itu kan ada pembahasan tafsir irfani. Oh, tafsir irfani itu kan dianggap sebagai tafsir yang basisnya itu adalah rasa gitu. Tasawuf sekali di situ. Ya ala kulli hal. Ya, yang menjadi masalah daripada rasa itu ya, itu kan terkadang itu tidak objektif. Ya, terkadang itu tidak objektif. Itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, misalkan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan mimpi di situ. Menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan mimpi ini nggak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Landasannya itu nggak bisa tidak kuat. Karena ini adalah sebuah ilmu, karena ini adalah sebuah ilmu, yang ilmu itu harus objektif dan harus memiliki data untuk dibandingkan. Jadi kalau misalkan basisnya itu adalah perasaan, basisnya itu adalah basisnya itu adalah mimpi, khayalan dan sebagainya itu nggak bisa. Terkadang ada orang itu keliru jatuh itu karena ini, jatuh itu karena ini, karena tidak berdasarkan ilmu yang sifatnya itu empirical bisa kita lihat dan bisa kita analisa, tapi karena rasa, karena hal-hal apapun di situ. Nah, tapi yang kedua itu ada ar-ra'yul mahmud yang terpuji apabila sumbernya adalah dasar ilmiah dari bahasa Arab, dari syariat, sesuai dengan aturan yang detail dan jelas dari para ulama. Contohnya itu apa saja? Ya, afwan. Ya, ada beberapa contoh sih ya di situ ya. Misalkan contoh Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi, lalu ada Irsyadul Aql Salim karangannya Abu Su'ud ya, Abu Su'ud Afandi. Ya, tafsir birra'yi atau yang cukup terkenal kalau misalkan teman-teman mau merujuk ya. Kalau misalkan teman-teman mau merujuk, kalau saya termasuk yang cukup terinspirasi dengan kitab tafsir Dzurriyyatu At-Tahrir wa Tanwir karangannya Ibnu Asyur. At-Tahir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir karangannya Ibnu Asyur. Itu kitab yang sangat luar biasa itu ya. Itu kitab tafsir birra'yinya itu dalam arti lebih kepada perspektif kebahasaan. Perspektif kebahasaan dan kalau fikih ada perspektif maqasid di situ. Karena beliau termasuk ulama dalam madhab Maliki, ulama madhab Maliki, guru besar di Zaitunah, Indonesia. At-Tahrir wa Tanwir itu termasuk kitab yang harus kita baca. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan teman-teman mau belajar kitab tafsir, tafsir bil ma'thur itu koleksi kitab-kitabnya. Kalau mau tafsir bil ra'yi, satu yang harus kita beli terlebih dahulu, ya satu yang kita kita beli dulu itu adalah At-Tahrir wa Tanwir karangannya Ibnu Asyur atau kalau mau tambah lagi ya tadi apa namanya Al-Muharrar Al-Wajiz karangannya Ibnu Athaillah. Itu harus kita baca. Baik. Selanjutnya, hukum menggunakan akal saja. Nah, ini menarik nih, gitu ya. Hukum menafsirkan Al-Qur'an dengan akal saja, murni menggunakan akal. Badruddin Az-Zarkashi menyebutkan tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan akal semata dan ijtihad tanpa dalil karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, jadi jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal-akalan itu nggak boleh. Ya, akal-akalan nggak boleh. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang konten kreator gitu ya, kalau misalkan mau buat penafsiran atau mentadaburi, sertakan referensi. Sertakan referensi. Itu jauh lebih
selamat di sana, ya. Jauh lebih selamat. Jangan menggunakan akal. "Oh, ini seakan-akan relate banget dengan kehidupan saya ya." Itu jangan, jangan dirasa-rasa. Harus berdasarkan ilmu. Ya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, surah Al-Baqarah 169, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapat akalnya atau dengan yang tidak dia ketahui, maka bersiaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat tadi disebutkan, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapat akalnya, lantas dia benar, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Nah, gitu. Jadi standarnya itu bukan hasilnya benar atau salah. Standarnya itu adalah cara yang digunakan. Itu. Gitu ya. Jadi dalam penafsiran itu bukan hasilnya benar atau salah, tapi caranya benar atau salah. Nah, itu. Kalau misalkan cara mulainya itu keliru dengan menggunakan akal, keliru. Tapi kalau meskipun nanti hasilnya benar, tapi kalau misalkan caranya benar sesuai dengan kaidah menggunakan riwayat-riwayat tadi. Kalau toh hasilnya itu ternyata ada yang keliru, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni di sana. Ya. Nah, ini sedikit tambahan ya, teman-teman ya. Nah, ini para salaf ya, para salaf takut menafsirkan Al-Qur'an hanya bermodal akal saja. Riwayat itu dari Abu Ubaid Al-Qasim Salam bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling mulia, suatu saat ditanya tentang makna makna apa namanya dalam ayat ini. Kata ab wa fakihata wa abba dalam surat Abasa. Beliau lantas berkata, nah ini menarik ya. Ya, langit mana yang mau menaungiku? Ya. Dan bumi mana yang menampungku? Idza qultu fi kalamillahi ma la a'lam. Jika aku berkata tentang firman Allah dengan hal yang tidak aku ketahui. Coba bayangkan, ini kan perkataan yang sangat lembut sekali. Siapa yang bisa menjamin aku? Siapa yang mau menaungi aku? Siapa yang mau menampungku? Siapa yang mau melindungiku? Kalau toh misalkan aku menafsirkan ayat Al-Quran, tapi aku nggak tahu di sana. Kalau ternyata aku salah, siapa yang mau menyelamatkan aku? Ini artinya betapa menjaga adab gitu ya, dan tahu kompetensi diri itu penting sekali. Kenapa saya itu berkali-kali membicarakan tentang influencer dan lain sebagainya? Saya bukan ada sesuatu hal yang itu, enggak. Karena permasalahannya itu adalah, ya, karena permasalahannya adalah algoritma di dalam Instagram, dalam TikTok, itu adalah memaksa seseorang itu untuk konten tiap hari. Memaksa untuk konten itu setiap saat. Sehingga ketika dia itu tidak konten sehari saja, apa yang akan terjadi? Atau bahkan lebih sering ya, atau tidak sesering mungkin, apa yang akan terjadi? Tidak akan disorot. Instagram yang akan disorot, nggak akan viral lah. Nggak akan viral. Dengan alasan untuk ke penyebaran. Ya, dengan alasan untuk penyebaran. Tapi terkadang terlalu rutin, ya, terlalu rutin. Dalam arti apalagi intensitasnya cukup tinggi. Pertanyaan saya kapan belajarnya gitu loh. Ya, pertanyaan saya kapan belajarnya dan kapan itu bisa terverifikasi. Makanya para ulama kita itu terkadang ada para ulama kita itu yang menulis, kan tidak semua ulama kita itu menulis kitab. Tidak semua. Menulis kitab dalam arti kitab yang bisa kita nikmati hingga sekarang. Tidak semua. Imam Abu Hanifah memang ada kitab, ya Al-Fiqhul Asghar sama Al-Fiqhul Akbar. Tapi itu pun dari apa namanya dari para muridnya yang menulis. Atau beberapa ulama-ulama yang lain ada yang tidak memiliki karya, tapi namanya tetap harum. Karena salah hal tadi menjaga otensitas apa namanya otensitas daripada keilmuan tadi. Ya maka apa namanya pentingnya kita untuk belajar dengan ilmu itu sudah harga mutlak atau harga mati. Begitu juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang paling mulia dari segi ilmu ya. Sa'id bin Musayyib ini adalah menantunya Abu Hurairah. Ya, Sa'id bin Musayyib ini adalah menantunya Abu Hurairah. Maka dari itulah kenapa al-Imam dalam madhab Syafi'i, itu kenapa kok diperbolehkan, ya, kenapa kok diperbolehkan mengambil mursalnya, ya, mursalnya Sa'id bin Musayyib. Jadi hadis mursal itu kan hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah.
ya, nggak tanpa menyebutkan sahabat, tanpa menyebutkan sahabat. Nah, dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan. Dalam madhab Syafi'i diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Irsyadut Tullabil Haqa'iq, Irsyadut Tullabil Haqa'iq. Nah, dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib mursalnya itu boleh dipakai. Alasannya itu kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib adalah menantu daripada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu adalah periwayat hadis paling banyak, sehingga kalau Sa'id bin Musayyib itu meriwayatkan langsung dari Rasulullah, sekalipun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, pasti dia dengar dari mertuanya. Bahwa beliau jika ditanya tentang tafsir suatu ayat dalam Al-Quran, beliau berkata, ya ini, inna la naqulu fil Qur'ani syai'a. Kami tidak berpendapat sesuatu apapun tentang Al-Qur'an. Ini merupakan ketawaduan ya. Jadi jangan diartikan oh ini berarti para tabi'in bodoh ya nggak tahu. Nggak boleh kayak gitu. Mereka ngomong kayak gini tuh karena ketidaktahuan. Karena ketawaduan. Kehati-hatian di dalam mengutarakan sebuah sebuah statement. Jadi nggak bisa sembarangan. Oleh karenanya Ibnu Jarir At-Tabari berkata, riwayat-riwayat ini menjadi bukti benarnya pendapat kami bahwa penafsiran Al-Quran yang tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah atau penegakan makna ayat kepada penjelasan sunnah, maka hukumnya tidak boleh bagi seorang pun untuk menafsirkannya dengan akalnya, walaupun seandainya dia benar, maka dia sungguh telah salah. Jadi seluruh penafsiran baik itu birro'yi, baik itu birro'yi, semuanya itu adalah turunan daripada bil ma'thur atau turunan daripada riwayat-riwayat. Jadi bukan murni pengeluaran lain, tapi turunan daripada riwayat-riwayat tadi. Ya, jadi apa namanya tidak ada sesuatu yang baru yang dilahirkan oleh akal manusia di sana. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah selesai ya. Pas juga jam setengah 10 nanti insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Tapi ala kulli hal saya kembalikan Nah, pada Ustaz Ubaid. Barakallahu jazakumullah fikum. khairan Ustadz Izzuddin atas penyampaian materinya. Seru sekali pembahasan tentang tafsir Al-Quran pastinya. Baik teman-teman sekalian, kita juga ingin menyampaikan juga terima kasih buat semua yang sudah hadir, dan juga terutama di sini adalah kita ucapkan terima kasih untuk sponsor kita. Oh, Ustadz Izzuddin macet ininya Ustadz videonya? Oh enggak, udah. Baik. Oh enggak ya, aman ya. Baik, jadi slide-nya nanti akan di-share ya di website kursuskubah.com. Kemudian kita sampaikan dulu sponsor kita. Terima kasih untuk Z Syariah Investasi Tanpa Riba yang berbasis di Singapura. Lokasinya transparan, halal murni, dan juga berbasis kepada proyek. Jadi investasinya per project. Jadi teman-teman yang tertarik dengan dunia investasi silahkan cek di website zsyariah.com. Kemudian juga sponsor yang kedua adalah pakaian yang sekarang dipakai oleh Ustadz Izzuddin, yaitu Local Project dengan tagline kenikmatan berpakaian di jalan takwa. Kalau untuk ibadah jangan nanggung-nanggung, jangan perhitungan. Ya, beli pakaian yang bagus sekalian, asal tidak israf, membuat kita nikmat dalam beribadah, insya Allah luar biasa pahalanya ya Ustadz ya, betul ya. Betul, Begitu betul. juga umrah, kemarin kita jelaskan umrah kalau bisa pesan hotel bintang 5 dekatnya Masjidil Haram. Biar pas ya, sering ke Masjidil Haram. Kalau hotel murah nanti kejauhan Masjidil Haram jadi jarang sholat di Masjidil Haram kan. Nah begitu juga dalam beribadah. Jangan berangkat sholat kayak orang mau main bola gitu ya. Begitu teman-teman. Baik, kebetulan untuk sponsor kami yang local project ini sekarang lagi hadir di Halal Fair Jakarta hari terakhir sekarang dengan ada diskon khusus 22% dibanding yang tertampil di website. Silakan teman-teman bisa kunjungi langsung di Halal Fair. Baik, kita sekarang masuk sesi tanya jawab Ustadz. Tafadhol. Teman-teman apabila ada pertanyaan silakan antum mau membaca sendiri di kolom chat Ustadz. Saya akan share screen Gitu. Boleh, ya boleh. supaya antum bisa membaca dengan nyaman pertanyaan-pertanyaan para peserta. Baik, baik. Izin Ustaz ya, izin Ustaz saya mau coba Tafadhal, Ustaz. lihat dari yang paling awal terlebih dahulu ya, dari awal terlebih dahulu. Nah, ini dari eh saudari Fatimah mungkin ya. Izin tanya, Ustaz, bukannya orang yang suka belajar atau baca buku karena penasaran aja sudah bagus ya? Bagaimana bentuk real dari meniatkan karena Allah? Apakah seperti sholat yang memperbolehkan tanpa
talafut niat, karena dengan prepare wudhu itu bagian dari niat sholat. Jadi selama selama buku atau ilmu yang dipelajari kebaikan, inkul karena Allah mohon mencerahkan pencerahan yang baik. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan ini kan itu yang tadi saya sempat singgung gitu ya, sempat apa namanya sempat saya singgung soal bagaimana belajar. Memang betul ya, membaca buku itu bagus, ya membaca buku itu bagus. Tapi perlu diingat bahwa kita tuh butuh guru. Ya, kita tuh butuh guru, kita tuh butuh apa namanya, butuh referensi dari sebuah pemahaman agar yang kita baca itu bukan berdasarkan logika kita saja. Karena kadang pikiran kita itu kan kita kadang-kadang nggak tahu kapasitas diri kita. Yang tahu kapasitas diri kita itu ya adalah ya guru-guru kita. Karena yang memang berinteraksi dengan kita, yang tahu tentang kualitas kita adalah guru-guru kita. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan untuk membaca buku, bagus banget ya. Apa punya apa belajar untuk baca buku itu bagus banget dan terus-menerus baca buku itu bagus banget. Harus memang wajib untuk bisa membaca buku apalagi dengan referensi yang begitu melimpah dan pertemuan kita dengan para guru itu kan tidak selalu terus-menerus ya, nggak tiap hari kan. Ya, kadang yang seminggu sekali, kadang ada yang sebulan sekali, kadang juga nggak dibahas apa yang kita yang penasaran di sana. Jadi otomatis membaca itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi yang jelas perlu ada guru di sana. Selain itu juga minta bimbingan pada pada Allah Subhanahu wa taala ya di sana. Jadi bentuk realnya itu adalah kita belajar terus dan luaskan hati. Namanya belajar itu kalau nggak luas itu susah sekali. Ya, susah sekali. Kita nggak akan pernah bisa lah belajar dengan luas. Kalau toh misalkan hatinya kita tuh nggak luas di sana. Ya, ala kulihal luaskan hati, ya luaskan hati, belajar apa koleksi buku yang banyak, banyak baca buku dan fokus untuk mempelajarinya dan jangan lupa untuk memiliki memiliki guru. Barakallahu fikum. Baik, Ini ada yang bertanya Ustadz, cukup banyak pertanyaannya, mungkin saya ambil sebagian Masya ya. Yang ini kemarin juga nanya, dalam belajar tafsir Al-Quran lebih baik urutannya seperti apa ya? Apakah dari juz satu, dari urutan surat yang turun atau sesuai tema? Gitu. Apakah dari juz satu atau dari urutan surah yang turun atau sesuai tema? Jadi ada 3 pilihan katanya di sini. Masya Allah. Ya, sebetulnya ya kan kaidahnya itu kan al-jam'u aula minat tarjih gitu ya. Bahwa yang ngumpulin itu lebih utama, ya bisa menghimpun seluruhnya itu lebih baik daripada memilih. Itu kaidah umumnya ya. Cuma kan kita pasti punya prioritas. Ya, kita prioritas. Kalau saran saya, pertama mulai dari surat yang menjadi induk daripada surat-surat yang lain. Apa itu surat Al-Fatihah? Karena nanti akan ada pembahasan tentang Al-Fatihah. Kita harus pakem terlebih dahulu terhadap surat Al-Fatihah di situ. Ya, yang kedua, kalau memang kita punya kebutuhan-kebutuhan khusus, ya kebutuhan-kebutuhan khusus, maka otomatis apa namanya tafsir maudhu itu menjadi hal yang utama juga. Tafsir maudhu itu artinya yang tematik, karena memang itu berkaitan dengan kebutuhan khusus kita. Tapi kalau misalkan kita punya waktu intens untuk belajar, mulailah kalau bisa dari juz 30. Ya, mulailah dari juz 30. Karena itu yang kita hafal. Ya, ya mungkin ya ada lah yang hafal 30 juz gitu, nggak apa-apa kita mulai dari pagi, dari awal. Cuma karena mayoritas masyarakat kita gitu kan lebih banyak hafal yang juz 30, maka mulailah dari surat-surat pendek terlebih dahulu. Dari surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, lalu yang biasa kita yang bisa kita hafalkan sehingga yang kita hafalkan itu kita punya ruh atau kita punya spirit untuk bisa kita terapkan, kita bisa lebih luas, kita bisa lebih semangat di sana. Karena apa? Karena kita memahami apa yang kita baca. Nah, ada satu lagi Ustaz Ubed, saya sedikit saya nanti juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang nomor berapa ini ya, tentang menghafal di situ ya. Saya ada riwayat yang saya kumpulkan ini. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tentang Ahlul Quran. Ya, tentang Ahlul Quran. Sebentar, sebentar. Izin saya coba. Beliau itu pada saat Umar bin Khattab itu pada saat pidato pengangkatan beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau itu ada salah satu perkataan beliau tentang Ahlul Quran itu siapa? Sebentar. Astagfirullahaladzim. Wah, apa namanya, saya harus. Nah, ini kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Iqra'ul Quran tu'rafu bihi wa'malu bihi takunu min ahlihi." Nah, ini menarik. Bacalah Al-Quran, maka kalian akan dikenal karenanya.
Wa'malu bihi takunu min ahlihi. Amalkanlah isi Al-Quran, maka kalian akan menjadi ahli Quran. Nah, jadi menurut definisi Umar bin Khattab, bahwa ahlul Quran itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi otomatis saat dia itu sudah membaca, dia sudah menghafal apa yang dia baca, dia hafal apa yang dia baca, lalu dia mengamalkannya. Nah, maka proses pengamalan dari apa yang dia hafal dan apa yang dia baca, maka dia menjadi ahlul Quran di situ. Nah, di situ. Jadi ini untuk memperkuat juga ya teman-teman ya. Tadi kenapa saya prioritaskan pertama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu menjadi induk. Yang kedua, kalau kita punya kebutuhan khusus, maka tafsir maudhu'i atau tafsir yang sifatnya tematik itu penting ya untuk kita pelajari juga. Dan kalau kita mau intens juga belajarnya, maka mulailah dari juz 30. Mulailah dari juz 30 karena itu yang biasa kita baca dan biasa kita yang sudah banyak kita hafalkan dan paling mudah untuk diamalkan. Jadi untuk apa kita belajar tafsir-tafsir ayat-ayat yang lain yang belum tentu kita amalkan gitu kan ya, karena belum kita hafal juga, maka mulailah dari apa yang kita hafal karena itu yang akan lebih mudah untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari orang yang sama tadi. Apakah boleh belajar atau tidak dengan membaca tafsir Ibnu Katsir yang ada dalam bahasa Indonesia, yang terjemahan? Ya. Eh, punya guru lah gitu. Belajar pakai guru ya. Ya, belajar pakai guru gitu. Jadi belajar otodidak, ya belajar sendiri nggak apa-apa. Ya, belajar sendiri itu tidak ada masalah. Karena memang ya tadi yang saya sebutkan tadi, memang kita tidak terus, kita tidak selalu ya, kita tidak selalu bisa memiliki akses guru di situ. Tapi bukan berarti kita diam saja. Ya, bukan berarti kita diam saja. Jadi kalau mau belajar membaca nggak apa-apa. Ya, kita mau belajar otodidak, belajar itu nggak ada masalah di situ. Tapi tolong jangan batasi waktu itu saja. Ya, jangan batasi itu saja. Apalagi kalau dalam tataran kita belajar lalu mau kita share kepada orang lain atau kita share kepada khalayak, maka punya landasan dari guru. Tapi kalau misalkan kita punya banyak waktu sendiri, ya, dan kepada akses-akses guru itu mungkin juga agak sedikit sulit, maka baca nggak ada masalah di sana. Tapi sekali lagi, itu sebagai pondasi pertama untuk pelajari untuk diri kita sendiri. Ya, tapi ketika kita mau ke level selanjutnya, dalam arti kita mau menyampaikan, kita mau berdakwah, kita mau diskusi dengan yang lain, maka pentingnya kita memiliki landasan guru di sana. Tapi kalau misalkan memang untuk diri kita sendiri, untuk kekuatan diri kita sendiri, nggak apa-apa. Baca insya Allah sembari minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta bimbingan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi, insya Allah atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan tidak salah lah ketika kita membaca, sekalipun memang ada banyak kekurangan ketika kita membaca dari terjemahan. Jadi menurut saya, gimana prioritasnya? Belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab agar kita bisa mengakses. Kalau nggak bisa ya udah kita dari bahasa Indonesia, tapi tolong kalau kita punya waktu banyak belajar dari bahasa Arab. Udahlah, itu nikmat besar yang akan antum dapatkan dan antum akan rasakan kalau toh misalkan antum bisa bahasa Arab. Luar biasa. Seperti itu mungkin satu bait. Barakallahu fikum. Ya Ustadz, terima kasih. Mungkin izin saya menambahkan, boleh ya Ustadz ya? Silakan, silakan, Untuk silakan. jawaban yang pertama tadi, di antara ayat yang penting untuk dipelajari di awal-awal atau diprioritaskan, biasanya ulama menyebutkan ayat-ayat hukum, Ya. ayatul ahkam didahulukan, sehingga makanya ada kitab-kitab khusus mengarang tafsir berkaitan dengan ahkam Al-Quran. Contohnya tadi ya tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua tadi masalah belajar otodidak, tambahan dari saya adalah boleh sekali kalau sudah memiliki ilmu alat, ya seperti yang Ustadz Izzuddin sampaikan tadi. Karena para ulama tidak semuanya belajar kitab semua tadi dari para ulama juga, tapi ketika sudah memiliki ilmu alat diantaranya bahasa Arab, usul fikih, nahwu sorof, maka dia sudah punya kemampuan, maka di situ dia masuk di kategori belajar atau tidak. Maka ketika kata Ustadz Izzuddin tadi, tetap ketika mau menyampaikan ke orang lain harus dipastikan dulu itu benar apa enggak yang kita pahami, jangan-jangan salah ya. Ini beliau banyak menyinggung tentang masalah medsos. Kenyataannya seperti itu di tengah medsos kita ya. Ayat-ayat Quran ditafsirkan seenaknya sendiri. Baik Ustadz, mungkin ada lagi Ustadz ini pertanyaan yang antum mau baca atau mau jawab? Baik, kita selesai jam berapa Ustadz Ubaid? Kira-kira insya Allah. Terserah antum. Ini ntar lagi Waduh. udah selesai aja nggak apa-apa, karena biar tidak terlalu lama. Baik, Ya, satu jam lagi aja 9.30. Ustadz ya. Satu saja Ustadz, Satu nggak lagi apa-apa. aja deh, satu lagi aja deh ya.
mungkin yang saya lihat relevan lah untuk pembahasan di apa namanya ayat ini. Metode tafsirnya, ya. Iya, nah, ini menarik apa namanya? Jika berbicara ilmu syar'i kita lebih fokus pengertiannya secara istilah bukan secara bahasa itu. Baik, sebentar. Wah, ini banyak banyak pembahasan tentang akidah justru Ustaz ya istiwa itu kan. Masya Allah. Luar biasa. Langsung ke praktek Baik, ya ala Ustaz ya. kulli hal. Sedangkan temanya Langsung tentang ke praktek. Wah, ini temanya masih tentang mukaddimah. iya, iya, iya. Baik, baik. Ya, ala kulli hal. Ini menarik, ada satu pertanyaan menarik ini. Afwan Ustaz. Iya. Izin tanya, jadi ilmu tafsir ini menjadi dasar ilmu fikih dan akidah ya gitu. Nah, ini menarik juga di situ. Iya, jadi betul. Ya, jadi memang dasar ilmu apa namanya ilmu tafsir itu menjadi dasar ilmu akidah, tapi bukan berarti ilmu tafsir itu gini. Jadi ada satu kaidah itu, ya, ada satu kaidah di dalam Astagfirullahaladzim, saya lupa itu apa namanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim kalau tidak salah itu, bahwa ilmu dalam Islam itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Ilmu dalam Islam itu saling terkait. Jadi ketika misalkan dia itu, misalkan ilmu tafsir itu menjadi pondasi ilmu akidah dan menjadi pondasi ilmu fikih, iya. Tapi ilmu tafsir pun juga tidak bisa lepas dari pondasi ilmu tafsir tidak bisa lepas dari pondasi ilmu akidah dan ilmu tadi, ilmu apa namanya ilmu fikih. Saya ambil contoh misalkan, saya ambil contoh misalkan. Kayak tadi, ilmu tafsir tadi, ya ilmu tafsir adalah tentang metodologi dalam menafsirkan ayat. Dalam menafsirkan ayat. Ayat itu, tentu kan ayat itu kan bisa difahami sesuai dengan tools yang kita miliki. Kan gitu. Tools yang kita miliki dari para ulama kita. Tapi ketika ada fase tadi atau rentetan ayat Quran dengan Quran, Quran dengan apa namanya mentafsirkan Al-Quran dengan hadis di situ, kita kan tahu kesakralan Al-Quran, kita tahu kesakralan hadis, itu kan dari pelajaran akidah. Nah, jadi otomatis antar satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu berkaitan dan menjadi pondasi satu dengan yang lainnya. Menjadi pondasi satu dengan yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula juga di dalam ilmu-ilmu usul fikih, ilmu usul fikih dengan ilmu usul tafsir atau ilmu tafsir itu pun juga ada hubungannya di sana. Tadi beberapa kali di slide disebutkan bagaimana mengkhususkan yang umum, mengikat yang mutlak. Itu termasuk bagian daripada ilmu ilmu usul fikih, ya bagian daripada ilmu usul fikih. Jadi otomatis apakah menjadi pondasi? Iya, tapi masih koma. Ya, jadi jawabannya iya tapi masih koma. Koma sekaligus juga ilmu fikih dan ilmu akidah menjadi referensi juga pondasi juga daripada ilmu ilmu tafsir karena satu dengan yang lainnya itu saling saling berkaitan. Jadi itulah hebatnya ilmu dalam Islam gitu ya. Ilmu dalam Islam itu memiliki keterikatan dan keterkaitan dan ini sebagai bukti bahwa ilmunya itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni buatan manusia. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung lagi teman-teman dengan sesi kedua bersama beliau, yakni materinya tafsir surat Al-Fatihah. Nanti insya Allah jam berapa Ustaz? Sore ya? Insya Allah jam 4 Ya, sampai insya jam Allah nanti sore, 5 insya Allah. sore. Jam Teman-teman 5 sore, insya Allah. bisa persiapkan untuk ikut hadir juga, karena langsung prakteknya tuh nanti ya. Nah, tapi insya Allah tidak terlalu rumit ya Ustaz, karena ini untuk syarat umum. Insya Allah mudah dipahami semuanya maksudnya ya. Insya Allah maksudnya akan mudah dipahami, karena ini yang ikut juga banyak yang belum bisa bahasa Arab juga Ustaz ya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Nah, Izzuddin, itu terima belajarnya kasih sama banyak. Ustaz Ubed itu di itu ya, insya Allah. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Izzuddin atas ilmu yang disampaikan. Sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga dapat mengantarkan kita semuanya kepada istiqomah di jalan Allah, bertakwa kepada Allah. Ilmu yang membuahkan amal, bukan ilmu yang menyebabkan kita diadab oleh Allah di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima Ustaz Ubed. kasih. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Fikum barakallah. Recording stopped.